Sonic, a little ball of super energy. Ow! Assalamualaikum warga barbar dimanapun Anda berada. Gimana kabar kalian hari ini? Setelah puas dengan alur cerita film pengencerotan yang banyak beredar di segala penjuru, kali ini Bang Mamat akan menceritakan satu buah film dari salah satu karakter game yang cukup fenomenal pada era tahun 90-an. Ya, dia adalah Sonic, salah satu ikonik dari Sega. Sonic adalah seekor landak berwarna biru yang memiliki kekuatan super, sehingga ia mampu berlari melebihi kecepatan Lamborghini. Oke, tanpa basa-basi lagi, karena saya juga tidak sabar untuk menceritakan film keren satu ini. Ini dia ceritanya. Sonic the Hedgehog. Film diawali dari salah satu pulau nan indah di sebuah planet yang jauh di sana. Di sanalah Sonic kecil tinggal. Sampailah Sonic di rumahnya. Ia diasuh oleh salah satu burung hantu bernama Longclaw. Longclaw mengatakan kepada Sonic untuk berhati-hati dan tidak menggunakan kekuatan supernya untuk bermain di pulau. Namun, namanya juga anak-anak, Sonic tetap bermain dengan kekuatan supernya. Dan benar saja, ternyata Sonic dibuntuti oleh salah satu suku bernama Eggseekness. Dengan sigap, Longclaw pun langsung menyelamatkan Sonic. Namun naas, Longclaw terkena salah satu anak panah dari pasukan tersebut. Lalu Longclaw menyuruh Sonic untuk mengasingkan diri ke bumi. Ia juga memberikan sekantung cincin yang dapat membuka sebuah portal dan dapat digunakannya saat tempat persembunyiannya dirasa sudah tidak aman lagi. Sonic pun masuk ke dalam portal tersebut, namun tidak dengan Longclaw. 10 tahun kemudian, Sonic sudah tumbuh besar dan tinggal di sebuah kota bernama Green Hills. Di sana ia mengagumi salah satu sheriff bernama Tom Wachowski dan memiliki istri bernama Maddie. Saat sedang bertugas, Tom dikerjai oleh Sonic yang warawiri mengitari mobilnya. Membuat Tom heran karena di alat deteksi kecepatan miliknya menunjukkan angka yang tidak wajar. Kemudian ia segera memeriksa keadaan sekitar. Lalu ia menemukan sebuah duri berwarna biru. Karena bentuknya yang unik, Tom pun membawa duri tersebut balik ke Sonic yang sedang asik mengajak seekor kura-kura untuk berkeliling. Keep this our little secret, okay? You never saw me. I was never. Setelah puas bermain, Sonic kembali ke tempat persembunyiannya di sebuah gua. Di tempat tersebut, Sonic melakukan kegiatan sehari-harinya seperti bermain, berolahraga, membaca buku, dan semuanya dilakukannya sendirian. Ia juga mengingat pesan dari Longclaw untuk memakai cincinnya di saat darurat. Dan tempat selanjutnya yang harus ia kunjungi adalah planet jamur. Setiap malam harinya, ia selalu mengunjungi rumah Tom dan Maddie hanya untuk menonton acara film kesukaannya. Sonic ingin sekali berteman dengan mereka. Namun ia sadar, jika keberadaannya diketahui banyak orang, maka akan banyak yang memburunya. Keesokan malamnya, Maddie memberikan Tom sebuah kejutan karena ia mendapat sebuah surat pengangkatan dirinya untuk menjadi polisi dan bertugas di San Francisco. Kemudian Maddie memesan sebuah apartemen di sana. Namun ia mau mengunjungi ke kediaman kakaknya terlebih dahulu sebelum menyewa sebuah apartemen. Siangnya, Sonic melihat sebuah pertandingan baseball dan ia sangat senang melihat pertandingan tersebut. Setelah semua orang pergi, Sonic pun bermain baseball, warawiri sendirian. I got it. I don't got it. Hit it to the guy. Karena kesal dengan kesendiriannya, Sonic pun berlari mengelilingi lapangan tersebut dengan menggunakan kekuatan Super Sonic. Tanpa sengaja, kekuatan Super Sonic tersebut menimbulkan gelombang elektromagnetik sehingga membuat listrik di kawasan Pasifik padam.
Kejadian tersebut membuat semua orang panik. Di tempat lain, di Departemen Pertahanan Amerika Serikat, para petinggi sedang mengadakan rapat atas kejadian tersebut. NASA menyebut mungkin dikarenakan meteor jatuh. Ada juga yang menyebutkan mungkin karena ada emak-emak yang sedang bermain kembang api di atas sutet. Karena dirasa alasan mereka semua tidak masuk akal, akhirnya mereka mengutus salah satu ahli robotik. Keesokannya, ahli robotik tersebut mendatangi sebuah tempat penelitian asal mula gelombang tersebut terjadi. Ahli robotik tersebut bernama Eggman. Kemudian Eggman mengambil alih tempat tersebut dan mengutus drone canggihnya untuk memeriksa kawasan tersebut. Salah satu drone tersebut mendeteksi sebuah jejak kaki aneh. Kemudian Tuan Eggman menganalisa jejak tersebut dan mendapatkan sebuah jejak hewan langka yang tidak pernah ada di bumi. Balik ke Sonic, ia menyadari bahwa dirinya sedang diburu. Ia pun bergegas pergi ke guanya untuk mengambil koin ajaibnya tersebut. Namun baru saja ia ingin pergi ke planet jamur, para pasukan dan drone milik Eggman sudah tepat di depan guanya. Sehingga ia pun pergi ke gudang milik Tom untuk membuka portalnya kembali. Lalu Tom yang mendengar suara dari dalam gudangnya mengira itu adalah ulah dari seekor rakun. Sehingga ia bergegas memeriksanya sambil membawa pistol bius hewan milik Maddie. Saat Sonic ingin membuka portal ke planet jamur, secara bersamaan Tom juga masuk ke dalam gudangnya dan langsung menembak Sonic dengan pistol biusnya. Dalam keadaan sempoyongan, Sonic yang tidak sengaja melihat sebuah tulisan San Francisco pada kaos Tom. Koin tersebut justru membuka portal ke San Francisco. Dan tidak sengaja, kantong koin milik Sonic terjatuh ke portal tersebut. Lalu Tom membawa Sonic yang dalam keadaan pingsan ke dalam rumahnya. Disinilah awal mula pertemuan mereka berdua. Ternyata Eggman sudah mengetahui keberadaan Sonic. Lalu Sonic meminta Tom untuk membantunya bersembunyi. Kemudian Tom mencoba menghalau Eggman agar tidak masuk ke dalam rumahnya. Secara diam-diam, Eggman pun mengutus drone-nya untuk melacak situasi di dalam rumah Tom. Karena hampir ketahuan persembunyiannya, Sonic pun lari ke ruangan bawah dan bersembunyi di bawah meja makan. Mendengar suara kelontang-kelontang, Eggman pun segera masuk ke rumah Tom. Namun di sana ia menemukan seekor rakun. Tetapi pada saat ingin pergi, Eggman menemukan duri milik Sonic. Sehingga ia mengancam Tom dengan drone-nya agar memberitahukan keberadaan Sonic. Lalu Sonic pun keluar dan membuat Eggman terkejut dan langsung dipukul oleh Tom. Kemudian Sonic berusaha untuk menghentikan drone yang menembaki mereka. Setelah berhasil melumpuhkan drone tersebut, mereka berdua pun bergegas pergi. Kemudian Eggman memerintahkan anak buahnya untuk membawa duri tersebut untuk diteliti. Di perjalanan, Sonic meminta Tom untuk mengantarkannya ke San Francisco untuk mengambil kembali kantong koin miliknya. Mulanya Tom menolaknya, namun melihat Sonic yang tidak tahu jalan ke San Francisco, ia pun mau untuk mengantarkannya ke sana. Mereka berdua pun berkenalan satu sama lain. Malamnya Tom melihat dirinya di berita TV dengan pemberitaan bahwa dirinya adalah seorang buronan teroris negara. Siangnya, mereka melanjutkan perjalanan. Namun Eggman ternyata sudah melacak mereka berdua dan mengutus robot mobil miliknya. Robot tersebut berhasil menembak bagian dashboard mobil milik Tom. Lalu Sonic berusaha untuk mencegahnya dan berhasil melumpuhkan robot tersebut dengan kekuatannya. Kemudian robot tersebut mengeluarkan robot mobil yang lebih kecil. Lagi-lagi Sonic berhasil menghancurkan robot tersebut. Ternyata
robot tersebut mengeluarkan lagi robot dengan satu ban yang lebih kecil. Lalu giliran Tom untuk melawan robot tersebut dan menyuruh Sonic untuk menyetir. Setelah berhasil melumpuhkan robot tersebut, lagi-lagi dan lagi robot itu berevolusi menjadi robot helikopter mini. Dan robot helikopter mini itu berhasil memotong atap mobil milik Tom. Setelah dilumpuhkan, robot tersebut justru menempel di tangan Sonic dan berbunyi seperti timer bom. Mereka pun menepi untuk melepaskan robot tersebut. Setelah berhasil terlepas, benar saja robot itu meledak yang mengakibatkan Sonic pun jatuh pingsan. Tom membawa Sonic yang masih pingsan ke rumah kediaman kakaknya Maddie, berharap Maddie mampu menyembuhkan Sonic. Namun kakak Maddie yang bernama Russell menolak kedatangan Tom karena ia merasa Tom adalah seorang buronan negara. Setelah memperlihatkan Sonic, Russell pun jatuh pingsan. Lalu Maddie yang sebagai dokter hewan berusaha untuk mengobati Sonic. Setelah Sonic berhasil sadar, Tom pun menjelaskan kepada Maddie tentang situasi yang sedang ia hadapi sekarang. Dan akhirnya, Maddie dan Russell menerima keadaan Sonic. Keponakan Tom bernama Juju memberikan sepasang sepatu baru kepada Sonic, membuat Sonic sangat senang. Di tempat lain, Eggman yang gagal menangkap Sonic menemukan kekuatan di dalam duri Sonic yang ia bawa. Kemudian Eggman berniat untuk menggunakan duri tersebut untuk mengisi daya robot pesawat buatannya. Kini Dr. Eggman benar-benar terobsesi untuk menangkap Sonic agar mendapat duri lebih banyak lagi. Sonic, Tom, dan Maddie berniat untuk menaiki atap gedung piramida, yang mana di gedung tersebut kantong koin milik Sonic terjatuh. Dengan alasan ada seseorang yang ingin bunuh diri, mereka pun diperbolehkan masuk. Sesampainya di atas, Sonic langsung mengambil kantung koin miliknya. Kemudian ia mengucapkan kata perpisahan kepada Tom dan Maddie, karena ia akan pergi menuju planet jamur. Namun saat Sonic melempar koinnya, tiba-tiba sekumpulan drone muncul dan mengepung mereka. Ditambah Dr. Eggman dengan menggunakan robot pesawatnya. Saat Sonic, Tom, dan Maddie akan diserang, Sonic mendorong Tom dan Maddie dari atap gedung. Sedangkan dirinya menyingkirkan semua drone sambil mengejar Tom dan Maddie. Sonic menggunakan cincin portalnya untuk mengirim Tom dan Maddie kembali ke Green Hills. Sonic pun dikejar oleh Dr. Eggman. Dengan kekuatan duri Sonic di dalam pesawatnya, Eggman mampu menyamai kecepatan Sonic. Mereka pun kejar-kejaran sampai ke penjuru dunia. Lalu mereka kembali ke Green Hills. Karena serangan dari Dr. Eggman, Sonic pun dibuat tak berdaya, membuat Eggman sangat senang. Kemudian Tom menggunakan koin portal Sonic yang terjatuh, lalu ia membuat portal di belakang Eggman dan langsung menghajar Eggman. Namun Tom kalah dan terjatuh. Melihat hal tersebut, para warga pun berusaha untuk mencegah Dr. Eggman. Tom pun bangkit dan mengatakan di depan Dr. Eggman dan para warga bahwa Sonic adalah temannya. Mendengar perkataan Tom, Sonic pun bangkit lagi dengan kekuatan supernya yang jauh lebih besar. Lalu Sonic mengambil kembali kekuatan dari durinya yang dicuri oleh Eggman. Kemudian ia menghajar pesawat Eggman secara bertubi-tubi. Dengan bantuan Tom yang melempar koin portalnya, Sonic pun mengirim Dr. Eggman beserta pesawat robotnya ke planet jamur. Setelah kejadian tersebut, Tom dan Maddie memutuskan untuk tetap tinggal di Green Hills dan mengajak Sonic untuk tinggal bersama mereka. Keesokan harinya, pemerintah Amerika Serikat mendatangi Tom dan mengatakan bahwa mereka sudah menghapus nama Tom dari buronan negara. Sonic sangat senang, ia seperti berada di rumah,
karena barang-barang miliknya yang di dalam gua dibawa oleh Tom dan dijadikan kamar barunya. Akhir cerita, Dr. Eggman yang sudah tidak waras berencana untuk balik ke bumi dan balas dendam saat Natal tiba. Dan adegan menampilkan seekor rubah berwarna kuning datang ke bumi untuk mencari Sonic. Rubah tersebut bernama Tails. Akankah ini akan menjadi lanjutan dari film Sonic ini? Kita akan tahu nanti. Dan film ini pun selesai. Wassalam.